Halo semua, di sini saya akan membuat suatu video pembelajaran tentang eksponen. Sebelumnya perkenalkan, saya Joseph Irwanda Situmorang dari Himpunan Mahasiswa Matematika Universitas Bangka Belitung atau Himatika UBB. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang definisi eksponen, sifat-sifat eksponen, contoh eksponen. Baiklah, saya akan mulainya. Apa itu eksponen? Eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama, kemudian diulang-ulang. Eksponen juga sering disebut bilangan berpangkat. Bentuk umum eksponen. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali A dikali hingga dikali A. Di mana maksudnya adalah A dikali sebanyak pangkat N vektor. Kemudian sifat-sifat eksponen. Yang pertama, sifat-sifat eksponen ada 8. Yang pertama, pangkat penjumlahan. Yang kedua, pangkat pengurangan. Yang ketiga, pangkat perkalian. Yang keempat, perkalian bilangan yang dipangkatkan. Yang kelima, perpangkatan pada bilangan pecahan. Yang keenam, pangkat negatif. Yang ketujuh, pangkat pecahan. Yang kedelapan, pangkat 0. Baiklah, di sini saya akan membahas sifat yang pertama. Sifat pangkat penjumlahan pada eksponen. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Apabila suatu bilangan yang sama dengan pangkat yang berbeda dikali, maka pangkat akan dijumlah. Contoh, 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 4 pangkat 5. Sifat yang kedua, pangkat pengurangan. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Apabila suatu bilangan yang sama dengan pangkat yang berbeda dibagi, maka pangkat akan dikurangi. Contoh, 4 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 4. Yang ketiga, pangkat perkalian. Dalam kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Apabila bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Contoh, dalam kurung 4 pangkat 3 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 4 pangkat 6. Sifat yang keempat, perkalian bilangan yang dipangkatkan. Dalam kurung A dikali B tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Apabila ada dua bilangan dalam kurung yang diberi pangkat, maka dua bilangan tersebut memiliki pangkat yang sama. Contoh, dalam kurung 3 dikali 4 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Yang kelima, perpangkatan pada bilangan pecahan. Dalam kurung A per B tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Apabila dalam kurung eksponen adalah bilangan pecahan atau pembagi, maka penyebut dan pembilang memiliki pangkat yang sama, dengan catatan penyebut tidak boleh sama dengan 0. Contoh, dalam kurung 4 per 2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 per 2 pangkat 2 sama dengan 16 per 4 sama dengan 4. Kemudian yang keenam, pangkat negatif. 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Apabila suatu penyebut dalam kurung A pangkat N bernilai positif, kemudian ingin dipindah ke atas, maka pangkatnya dari penyebut tersebut bernilai negatif. Begitupun sebaliknya. Contoh, 1/4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat min 2 atau 4 pangkat min 2 sama dengan 1/16. Kemudian yang ketujuh, pangkat pecahan. N akar
A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Pada sifat ini terdapat akar N dari A pangkat M. Ketika diubah menjadi eksponen, akar N menjadi penyebut dan pangkat M menjadi pembilang. Dengan syarat nilai N lebih besar atau sama dengan 2 dalam kurung N lebih besar dari 2. Tutup kurung. Contoh 2 akar 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 per 2 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. 8 pangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Setiap bilangan pangkat 0 adalah eksponen, adalah bernilai 1. Dengan catatan nilai A tidak boleh sama dengan 0. Jika A sama dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Contoh Contoh soal eksponen dapat kita lihat. Yang pertama itu sederhanakan setiap bentuk berikut, di mana 2 pangkat 4 dikali 8 pangkat 3 per 4. Kemudian 6 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 per 18 pangkat 3. Baiklah, di sini saya akan membahas yang B. 2 pangkat 4 dikali 8 pangkat 3 per 4 sama dengan, baik, pertama-tama kita akan menyesuaikan dulu pembilangnya. Di sini dapat kita lihat ini genap, kita ambil yang terkecil itu bisa di 2, maka 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Kenapa 2 pangkat 3? 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka 2 pangkat 3 tutup kurung pangkat 3, karena ada 8 pangkat 3 yang tadi. Terus per 4 misalnya diperkecil, maka 2 pangkat 2. Kemudian sama dengan 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 9. Kenapa 2 pangkat 9? Karena 2 pangkat 3 kan 8. Kemudian dikalikan 3 lagi, maka 3 dikali 3 sama dengan 9 per 2 pangkat 2. Hasil dari 4 yang tadi. Baiklah, kemudian 2 pangkat 13. Kenapa 2 pangkat 13? Sesuai dengan soal pangkat penjumlahan sifatnya tadi itu 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 9, maka 2 pangkat 4 ditambah 9 sama dengan 2 pangkat 13 per 2 sama dengan 2 pangkat 11. Kenapa 2 pangkat 11? Karena jika dibagi dengan pembilang yang sama tapi pangkat yang berbeda, maka haruslah dikurang. Maka 2 pangkat 13 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 11. Baiklah, kemudian yang C. 6 pangkat 5 dikali 4 per 18 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 5. Kenapa 3 dikali 2 pangkat 5? Karena 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Pangkatnya tetap pangkat 5. Kemudian dikali 2 pangkat 2 dikecilkan menjadi 2 lagi. 4 jika dikecilkan menjadi 2, maka jadi 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2 dikali 2, kemudian dipangkat 2. Maka 3 dikali 3 kan 9. Jika dikali 2 jadi 18, dan pangkatnya tadi ada pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 dikali 2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 5 dari pangkat yang tadi dimasukkan, karena kan A dikali B pangkat N sama dengan A pangkat N B pangkat N. Maka 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2 per, begitu juga yang tadi 3 pangkat 2
karena ada dipangkatkan lagi. 3 pangkat 2 dikali 2, maka 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 5 dikurang 4. Kita samakan ya, karena di atas ada 3 pangkat 5, di bawah ada 3 pangkat 4, maka 3 pangkat 5 dikurang 4. Kemudian dikali lagi 2 pangkat 5 ditambah 2, karena ada pembaginya 2 pangkat 2, maka dikurangkan 2, karena jika di sifat pembagian itu jika pembilangnya sama maka pangkatnya dikurang. Kemudian hasilnya adalah 3 pangkat 1 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 96. Kemudian ini ada soal lagi, sederhanakan tiap bentuk berikut. 3 pangkat N ditambah 2 dikurang 3 pangkat N per 3N dikurang 3 pangkat N dikurang 1. Maka 3 pangkat N tambah 2 dikurang 3 pangkat N per 3 pangkat N dikurang 3 pangkat N dikurang 1 sama dengan 3 pangkat N dikali 3 pangkat 2. Kenapa 3 pangkat N dikali 3 pangkat 2? Karena jika dijumlah pangkatnya berarti bilangannya sama. Maka kalau dipisah 3 pangkat N dan 3 dikali 3 pangkat 2. Terus kemudian dikurang 3 pangkat N per 3 pangkat N dikurang 3 pangkat N dikali 3 pangkat min 1. Sesuai yang tadi. Sama dengan 3 pangkat N dalam kurung 3 pangkat 2 dikurang 1. Jika ini kita pecahkan kan sama saja. Misalnya 3 pangkat N dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat N ditambah 2. Kemudian jika 3 pangkat N dikali dengan min 1 maka min 3 pangkat N. Nah, kemudian hasilnya 8 dibagi 2 pangkat sama dengan 8 dibagi 2 per 3 sama dengan 12. Baiklah, di sini ada latihan soal eksponen yang harus dikerjakan bagi teman-teman yang lihat videonya dan ingin mencoba menyelesaikan soal-soal berikut. Dipersilakan. Makasih. Dalam